Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang kelas 3 tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Simak baik-baik ya videonya. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk, kita buat daftar hasil kunjunganmu. Nah, di sini ada daftar hasil kunjungan. Yang pertama, stan Sulawesi Selatan. Ada jenis makanan coto, kondro, dan kapurung, pakaian adat baju bodo. Informasi daerah Sulawesi Selatan, ibu kotanya Makassar. Dekorasi penunjang rumah tongkonan. Stan yang kedua yaitu Bali, jenis makanan bebek betutu, nasi tepeng, dan bubur nunggu. Pakaian adat, baju safari, dan kebaya Bali. Informasi daerah Bali, ibu kotanya Denpasar. Dekorasi penunjang gambar tari pendek dan tari kecak. Stan yang ketiga Jawa Tengah, jenis makanan getuk, mendoan, dan lumpia. Pakaian adat, pakaian Jawi, jangkep. Informasi daerah Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Dekorasi penunjang gambar Candi Borobudur. Stan yang keempat ada DKI Jakarta, jenis makanan kerak telur, nasi uduk, dan gado-gado. Pakaian adat baju koko dan sadaria. Informasi daerah DKI Jakarta, ibu kotanya Jakarta. Dekorasi penunjang gambar ondel-ondel. Stan yang kelima ada stan Papua, jenis makanan papeda dan martabak sagu. Pakaian adat, pakaian holim dan sali. Informasi daerah Papua, ibu kotanya Jayapura. Dekorasi penunjang gambar patung Asmat dan tarian Papua. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stan. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Di stan Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani memakan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Jadi banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani adalah 3/18 bagian. Yang kedua, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberikan tanda panah. Nah, sekarang perhatikan bagian pertama. Di sini terdapat 3 potong brem. 2 dari 3 potong brem ini mempunyai warna yang berbeda. Jadi nilai dari 2 brem yang mempunyai warna yang berbeda adalah
2/3 bagian. Nah, sekarang kita perhatikan bagian yang kedua. Di sini terdapat 5 potong brem. 3 bagian dari 5 potong brem ini mempunyai warna yang berbeda. Nilai dari 3 bagian yang berbeda ini adalah 3/5. Sekarang kita perhatikan bagian C. Di sini terdapat 6 potong brem. 2 dari 6 potong brem ini mempunyai warna yang berbeda. Nilai dari 2 potong brem yang berbeda ini adalah 2/6. Sekarang yang keempat, terdapat 6 potong brem. 4 dari 6 potong ini mempunyai warna yang berbeda. Jadi nilai dari 4 potong warna yang berbeda ini adalah 4/6 bagian. Dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Jadi bagian A, di sini terdapat 4 potong dodol. Jadi sebentar kita akan mewarnai 2/4, berarti ada 2 yang kita warnai, maka jadinya seperti ini. Kemudian kita yang kedua, di sini terdapat 5 potong dodol. Nilai yang akan kita warnai adalah 3/5. Berarti dari 5 potong dodol ini kita akan mewarnai 3 bagian. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang kita yang ketiga. Di sini terdapat 10 potong dodol. Di sini nilai yang akan kita warnai ada 4/10. Artinya ada 4 potong dodol yang akan kita warnai. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita menuju ke yang keempat. Di sini terdapat 4 potong dodol. Nilai yang akan kita warnai yaitu 1/4. Artinya akan kita warnai 1 potong dodol. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jangan takut pada hujan. Jadi di sini kita akan membaca teks yang berjudul Jangan Takut Pada Hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dengan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman yang hangat. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas. Lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Jadi kata yang pertama adalah kata hujan. Makna dari kata hujan adalah titik-titik air yang jatuh dari udara karena proses pendinginan. Kata yang kedua adalah petir. Makna kata petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan bermuatan listrik positif dan negatif. Kata berikutnya adalah kata kilat.
Makna dari kata kilat adalah cahaya yang berkelebat cepat di langit. Kata berikutnya adalah kata matahari. Makna dari kata matahari adalah benda angkasa yang menjadi titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Kata yang berikutnya adalah kata mendung. Makna dari kata mendung adalah awan yang mengandung hujan. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan, lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Jadi ini hanya contoh cerita berdasarkan pengalaman ketika hujan. Kalian bisa menulis cerita berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Beberapa waktu yang lalu ketika saya dalam perjalanan pulang sekolah, tiba-tiba turun hujan dan tak lama kemudian saya mendengar suara gemuruh yang sangat besar. Ternyata itu adalah suara dari petir yang menyambar. Saya merasa sangat ketakutan sehingga saya mempercepat langkah saya agar saya bisa sampai ke rumah dengan cepat. Jadi kalian bisa menulis pengalaman kalian ketika hujan secara mandiri ya. Yeay, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.